beliau adalah seorang manusia. Namun tetaplah diingat bahwasanya beliau pernah mengatakan fi hadisin sahih, dalam hadis saleh, inni lastu kahayatukum, sesungguhnya aku bukanlah seperti kalian juga. Jadi pada kesempatan lain beliau mengatakan ini basarun mislukum. Di hadis yang lain beliau mengatakan aku seperti kalian. Tetapi di dalam hadis yang lain lagi beliau mengatakan, dalam hadis sahih juga Bukhari, inilastu kahayatukum, aku bukanlah seperti kalian. Inni abitu indi rabbi yat'imuni wa yashkini. Tetapi ketahuilah, aku tidur dengan Tuhanku, atau aku bertempat tinggal dengan Tuhanku. Abi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jika anda adalah ingin bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manam, kama yaqulu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fi manamihi, barang siapa yang ingin melihatku fi manamihi, dalam tidurnya, kata Nabi, faqad ra'ani, maka dia pasti sudah melihatku. Jadi siapa yang ingin melihat Nabi, lihat dalam tidur Anda. Itu Nabi. Fa inni lasibhus syaitan, karena aku tidak bisa diserupakan oleh setan. Subhanallah. Kalau kita mimpi orang tua kita, bisa aja setan menyerupai. Tapi kalau bermimpi dengan Nabi itu, maka pastilah itu adalah Nabi, tidak bisa diserupakan. Pal yaqulu bis salawati wassalam alaihi, maka faksir fiha, maka perbanyaklah membaca salawat kepada beliau, tapi limahabbatihi, dengan cinta kasih kepada beliau. Maka cinta kasih itu hanya didapat dengan lebih mengenal kepada diri beliau, mengenal kesusahan beliau semasa hidup beliau, mengenal apa yang diberikan Allah kepada beliau, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak sekali kumpulan yang saya buat rajih, rujuk, kumpulan min kitabis sahih, dari kitab-kitab yang sahih tentang kelebihan keutamaan li fadilati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang apabila itu dibacakan insya Allah akan menjadikan kita mahabbah kepada diri beliau. Bila mahabbah kita baca salawat, fa inna insya Allah ru'yatan sadidan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manam, insya Allah kita akan bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasirun minan nasi yaqulu bi amalin amalis soleh bal la yara fi manamihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengamalkan bermacam-macam amalan, bacaan-bacaan, tapi dia juga tidak bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima aja, li annahu fiha la mahabbatun fi qalbihi, karena di dalam hatinya dia tidak menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa mahabbatahu li Rasulillah au hubbahu fiha, bagaimana mungkin mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ba la ya'rafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tidak begitu mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin cinta itu kepada beliau tumbuh tanpa mengenal pribadi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya pengarang kitab An-Nazim li Syekh Ali Marzuki ini ma'rifat kepada Nabi Muhammad. Karena ma'rifat kepada Nabi Muhammad, lalu akhirnya beliau bermimpi. Bahkan bukan sekedar mimpi, beliau ditugaskan untuk mengarang satu kitab, ya kan? Maka muncullah kitab Aqidatul Awam. Nah, ini luar biasa jadi manfaatnya. Jadi mudah-mudahan kita yang duduk-duduk sini semuanya bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Mendengar yang saya sampaikan ini jadi cinta, rasa hati mendalam timbul. Fi batinil qalbi aw fi halil fuadi, fa inna insyaallah kama qaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, mudah-mudahan kita mengenal Nabi Muhammad itu dengan fuad basirah kita. Sebagaimana firman Tuhan, insya Allah kita akan melihat Nabi. Dan itu adalah salah satu permata Islam. Itu adalah satu permata Islam. Kalau bisa orang Muslim harus melihat Nabi, bermimpi dengan Nabi. Dan Allah mengatakan,
maka zaba fuada, tidak akan pernah berdusta hati engkau, ma'tara, atas apa yang engkau lihat. Nah, itu nanti bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kita bacakan lagi ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad ada ar-risalah wa balagal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa zahida fi sabilillahi hatta atahul yakin. Ketahuilah beliau itu menunaikan risalahnya, wa balagal amanah, dan beliau menyampaikan dan membuktikan amanah yang diberikan kepada beliau, dan sudah menjadi sahlah beliau menjadi pemimpin umat ini di akhir zaman. Dan beliau adalah orang yang bisa menghilangkan segala kegundahan dan kegelisahan. Dan wazahida fi sabilillah, dan beliau juga terkenal orang yang berjihad di jalan Allah, hatta atahul yakin, sampai datang kepada beliau keyakinan. Ulun percepat. Wal ubudiyati hiya asyrafu sifatahu sallallahu alaihi wasallam, walizalika fa innahu yaftakharu wa yaqulu inna ma'ana abadun. Beliau pernah mengatakan, meskipun demikian beliau tetap berkata bahwa aku adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal basariyah hiya, beliau memiliki yang disebut dengan mukjizat daripada beliau. Meskipun beliau adalah seorang manusia, namun tetaplah diingat bahwasanya beliau pernah mengatakan fi hadisin sahih, dalam hadis saleh, inni lastu kahayatukum, sesungguhnya aku bukanlah seperti kalian juga. Jadi pada kesempatan lain beliau mengatakan ini basarun mislukum. Di hadis yang lain beliau mengatakan aku seperti kalian. Tetapi di dalam hadis yang lain lagi beliau mengatakan, dalam hadis sahih juga Bukhari, inni lastu kahayatukum, aku bukanlah seperti kalian. Inni abitu indi rabbi yat'imuni wa yashkini. Tetapi ketahuilah, aku tidur dengan Tuhanku, atau aku bertempat tinggal dengan Tuhanku. Abitu itu aku bertempat tinggal dengan Tuhanku, Rabbi, dengan Tuhanku, dan dialah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Ayo. Jadi aku juga tidak sama juga dengan kalian. Bedanya aku dengan kalian, aku tidur dengan Allah. Aku tidur di tempat atau yang dinaungi Allah, dan aku makan dan minumku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa fiha li kisati ummi Isa alaihi salam Maryam. Bagaimana kisah tentang Maryam? Tiap hari datang malaikat membawakan makanan di mihrab Zakaria. Maka Zakaria pun terkejut, makanan dari siapa ini? Waqalat li yakni Maryam, kata Maryam apa? Minallahi haja rizkin fadlullah, ini adalah rezeki dari Allah, karunia Allah. Nah, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa anna syifatahu sallallahu alaihi wasallam bil basariyah yajibu ayyaktarmu an ammatil basari min zikri qasaisil faridati wa manaqibahul hamidah. Tetapi juga dikenal beliau memiliki sifat-sifat yang ajaib daripada keadaan beliau. Maka kelirulah orang-orang yang berkata bahwa memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sesuatu yang keliru. Jadi begini, memuji itu ada di dalam Al-Quran, memuji Allah, memuji Nabi itu ada dalam Al-Quran. Karena itu Allah berfirman, innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau itu Muhammad la'ala khulqin azim, memiliki budi pekerti yang sangat agung. Jadi ketika kita memuji Nabi Muhammad SAW, pesahih pihak lil makna azamah, itu adalah bermakna penghormatan, pengagungan, kamayati fi hali azamati minallahi ta'ala, sebagaimana Allah mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Wa fi hadisin sahih annahu qala tanamu ainain wala yanamu qalbi, ketahuilah mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi
hatiku tidak pernah tidur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan kita sudah. Kita kalau tidur mata pasti tidur hati. Sayati fiha lil khas lil anbiya rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Nanti lihat di dalam kitab-kitab itu. Wa jaa fi sahih annahu qala utitu mafatihi khazainil ardi. Aku diberikan kunci khazainul ardi, perbendaharaan bumi. Nah, ini luar biasanya Rasulullah SAW ini. Nah, ini panjang lagi halamannya, cuma begitulah diantara pemahaman makna yang sahih dari beberapa hadis. Bisa diteruskan nanti dalam kitab Mafahim Yajibu Antusah li Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dari beliau inilah banyak nanti hadis-hadis yang terungkap daripada beliau. Di antara daripada kisah ini adalah ma'rifat Muhammad itu ialah bersegeralah kita untuk seringnya membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ma'rifatin fiha, di antara ma'rifat di dalamnya juga syafaatan min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil qiyamah. Kita harus sayogianya kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya. Janganlah sampai terlalu membanggakan diri dengan ibadah kita, seolah-olah kita bisa mandiri dengan ibadah kita, ibadah kita diterima di yaumil qiyamah nanti, lalu kita masuk surga. Jangan berkeyakinan, berpikiran seperti la tafakkar fiha fa inna fiha li yaumil qiyamah syafa'atan li sirrillahi ta'ala, karena di akhirat itu ada syafaat Nabi dan itu bagian daripada sir Allah, rahasia Allah. Ada apa? Li anna fiha lil insani nisyan, karena kita manusia ini memiliki kelupaan daifun, kelemahan, maka fa innallah ja'ala fiha fi yaumil qiyamah syafa'atan min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah mengadakan syafaat bagi kita, yaitu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bi akhiri hajal kalam min qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadisin Bukhari. Dan saya akhiri dengan perkataan Nabi di dalam hadis Bukhari, anna sayyidun wasayyidun minal anbiya wal mursalin, karena sesungguhnya aku adalah sayyidun, penghulu, dan penghulu bagi seluruh manusia dan seluruh para nabi-nabi. Jadi beliau sendiri adalah penghulu para nabi. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi abada ila yaumiddin syarmadan aminan wal afu minkum wa aqulu wallahul muwafiq wa aqamattarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.